Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini judul video yang kami angkat berdasarkan pertanyaan dari subscriber di kolom komentar di channel ini. Yang mana di sini ada yang mempertanyakan kira-kira bagaimana nasib pelamar P3K Guru 2023 apabila jumlah pelamarnya adalah 30, sedangkan formasi yang tersedia adalah 15 formasi, kemudian nilai CAT rata-rata peserta yang 30 itu adalah 500 ke atas. Apakah nantinya guru honorer induk tergeser di seleksi P3K Guru 2023? Ini tentunya salah satu pertanyaan yang bagus sekali dan pertanyaannya komplit untuk kita bahas pada hari ini teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi di sini kita bacakan dulu pertanyaannya teman-teman ya. Seperti ini, tanya Pak Admin, P3 yang melamar 30 orang. Jadi jumlah pelamar P3 ada 30 orang teman-teman ya. Sedangkan formasinya hanya 15 orang. Jadi pelamarnya 30, formasi P3K-nya 15 orang. Ketika mengikuti ujian CAT, nilai semuanya lebih dari 500. Nah, rata-rata ya. Jadi jumlah pelamar P3 itu kan 30. Rata-rata nilainya keseluruhannya peserta itu ada 30 orang, itu rata-rata nilainya sekitar 500-an teman-teman ya. Nah, di sini pertanyaan intinya, ketika diurutkan nilai, maka sekolah induk tidak masuk urutan 15 pada formasi. Apakah guru honorer induk digeser dengan guru yang masuk nomor urut pada formasi? Bagaimana hal tersebut, Pak? Oke, kita langsung saya jawab teman-teman ya. Apabila pelamar P3 itu jumlahnya 30 orang, sedangkan formasi hanya 15 setelah penempatan P1 dan P2, berarti nantinya itu ada sekitar 15 peserta atau pelamar dari P3 yang tidak lulus teman-teman, karena jumlah formasi hanya 15. Jadi perankingannya itu akan diambil urutan nomor 1 sampai urutan nomor 15. Nah, kalau kita perhatikan rata-rata nilai CAT-nya itu rata-rata 500 lebih ke atas teman-teman. Rata-rata nilai CAT-nya itu tinggi teman-teman. Dan ketika diurut nilai, maka sekolah induk tidak masuk nomor urut. Nah, perlu teman-teman ketahui mengenai kebutuhan formasi di sekolah induk, yang menentukan bahwa akan dialokasikan formasi atau tidak itu adalah pemerintah daerah. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena itulah yang membedakan di seleksi P3K Guru tahun 2023, yang mana seluruh formasi itu berkumpul di Dinas Pendidikan teman-teman ya, sesuai dengan mekanisme resmi P3K Guru 2023. Jadi mengenai distribusi penempatan baik itu sekolah induk dan non induk itu adalah urusan dari pemerintah daerah. Jadi intinya teman-teman P3 itu tidak usah terlalu mempedulikan mengenai formasi sekolah induk ataupun non induk. Yang perlu teman-teman ketahui adalah terjadinya perankingan antara 30 pelamar P3 yang diambil nanti itu hanya 15 orang. Jadi nanti di ranking 1 sampai 15. Nah, kebetulan nilainya ini tinggi semua teman-teman ya, itu sekitar 500. Kita buatkan skemanya seperti ini. Nah, kita buatkan skemanya seperti ini. Ini ada perankingan P3K Seni Budaya ya tahun 2023. Yang mana di sini kita lihat nilai rata-rata nilai 500 lebih ke atas ya, sama dengan yang pertanyaan tadi. Nah, kebetulan jumlah pelamarnya itu adalah 30. Ini setelah penempatan P1 ya. Sedang jumlah pelamar itu adalah 30, sedangkan jumlah
formasi hanya 15. Kalau berarti jumlah formasi itu jauh lebih sedikit daripada jumlah pelamar, berarti otomatis itu akan terjadi perankingan yang sangat ketat teman-teman berdasarkan nilai, bukan lagi berdasarkan urutan kategori, karena yang akan di-ranking di sini adalah sesama pelamar prioritas 3 dengan rata-rata nilai itu 500 lebih. Nah, umpamanya seperti ini ya. Ini yang urutan pertama 583 ya. Kebetulan jumlah pesertanya ini adalah 30 orang teman-teman ya, sedangkan formasi yang tersisa itu cuman 15. Jadi nanti ke 15 peserta ini akan diurut berdasarkan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi nomor 1 sampai nomor 15 teman-teman, seperti ini ya. Jadi diurut dari seperti ini garisnya. Oke, nah jadi ini yang nomor 1 mendapatkan nilai 583, nomor ranking kedua mendapatkan nilai 574, ranking ketiga mendapatkan nilai 571, 569 sampai 548 ya teman-teman ya, 548 hingga di peringkat 15. Kebetulan jumlah pelamarnya kan 30, jadi yang 31 ke bawah itu dinyatakan tidak lulus teman-teman ya. Itu dinyatakan tidak lulus karena hanya tersisa 15 formasi. Jadi hanya 15 dari 30 pelamar prioritas 3 berdasarkan ranking nilai tertinggi yang akan mengisi slot 15 formasi ini. Jadi diambil seperti ini, jadi diurut ranking 1 sampai ranking 15 teman-teman ya. Di ranking 1 sampai ranking 15. Seperti itu kira-kira ya. Kenapa bisa seperti itu? Tidak bisa diangkat semua karena jumlah formasi jauh lebih sedikit ya daripada jumlah pelamar, atau jumlah pelamar lebih besar, lebih banyak daripada jumlah formasi, sehingga harus terjadi perankingan ketat karena ada sekitar 15 pelamar yang tidak mendapatkan penempatan teman-teman, karena jumlah alokasi formasi cuma 15 formasi teman-teman ya. Nah, mengenai pertanyaan di sini ada sempat bertanya seperti ini juga. Seperti ini kan sudah terjawab ya, yang 30-15 itu di ranking. Nah, di sini dikata ada yang lanjutan pertanyaan seperti ini. Ketika diurutkan nilai, maka sekolah induk tidak masuk nomor urut 15 pada formasi itu. Nah, mengenai ini yang saya bilang tadi, mengenai sekolah induk dan non-induk, itu adalah wewenang daripada Dinas Pendidikan bersama pemerintah daerah untuk melakukan distribusi penempatan setelah pengumuman kelulusan Bapak Ibu. Jadi seluruh formasi untuk saat sekarang ini itu berada di Dinas Pendidikan. Nah, buktinya ada di sini teman-teman ya. Kita coba cek buktinya. Ya, kita coba buka ini ya, informasi resmi, pengumuman resmi dari Kemendikbud. Jadi ini valid ya, mekanisme seleksi guru P3K 2023. Ini dia filenya, seleksi guru SNP 3K guru 2023. Kita coba cek di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini kan di tahun 2022. Yang di tahun 2022 kemarin itu ada istilah formasi mengikuti pemenang. Nah, kemudian masih di tahun 2022 seperti ini ilustrasinya. Namun di tahun 2023 itu ada perubahan mendetail teman-teman ya, yang mana kalau kita perhatikan di seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan, sehingga kita kaitkan dengan pertanyaan yang tadi. Kalau diurut nomor 1 sampai 15 itu memang tidak terbaca sekolah induk non induk ya, tidak terbaca sekolah induk dan non induk. Kenapa? Karena formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Kenapa bisa formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan? Agar nantinya pemerintah daerah bisa melakukan pendistribusian penempatan setelah pengumuman kelulusan tanpa menggeser guru honorer induk yang tidak lulus. Jadi mengenai apakah guru honorer induk itu tergeser, jawabannya tidak teman-teman ya, karena esensi dari P3K guru 2023 itu pemerataan penempatan. Makanya formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan supaya tidak terjadi penumpukan penempatan teman-teman ya. Jadi untuk guru honorer yang belum lulus itu otomatis posisinya tetap aman dan tetap berpotensi di P3K Guru 2024 mendatang. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.